Kebayang nggak sih masa depan pendidikan di Indonesia itu bakal kayak gimana? Nah, baru-baru ini ada panduan baru yang dirilis dan ini bisa jadi bakal ngubah total cara kita semua belajar. Hari ini, kita bakal bedah tuntas panduan kokurikuler, sebuah cetak biru buat pembelajaran yang jauh melampaui tembok kelas. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya tujuan kita sekolah itu buat apa sih? Panduan ini ngajak kita mikir lebih dalam, bukan cuma soal angka atau nilai ujian, tapi soal gimana caranya ngebentuk manusia seutuhnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita ini mau nyetak siswa yang cuma jago di atas kertas, atau kita mau ngebentuk individu yang benar-benar siap buat hidup? Pertanyaan inilah yang jadi fondasi dari seluruh gagasan di balik panduan kokurikuler ini. Konsep utamanya itu namanya pembelajaran mendalam. Jadi ini tuh bukan lagi soal hafalan mati ya, tapi gimana caranya bikin pengalaman belajar yang benar-benar nyantol, yang masuk ke otak, ke hati, sampai akhirnya jadi tindakan nyata. Tujuannya, biar suasana belajarnya tuh sadar, bermakna, dan yang paling penting, asik. Terus, kalau tujuannya adalah manusia utuh, wujudnya tuh kayak gimana sih? Nah, panduan ini ngegambarin ada 8 wajah atau 8 profil lulusan yang keren. Coba deh kita lihat satu-satu. Ini dia tujuan akhirnya. Jadi, yang dicari itu lulusan yang gak cuma pinter otaknya, tapi juga beriman, punya jiwa kebangsaan, bisa mikir kritis, kreatif, jago kerjasama, mandiri, sehat luar dalam, dan pastinya jago komunikasi. Kelihatan kan? Ini targetnya jauh lebih luas, nggak cuma soal angka di rapor. Di kerangka kerja ini, kita bisa lihat gimana semuanya itu nyambung. Coba deh lihat di tengah, itu kan ada pembelajaran mendalam sebagai jantungnya. Terus, yang ngelilingin itu yaitu dia, 8 profil lulusan yang jadi tujuan kita. Nah, lapisan paling luarnya itu nunjukin caranya, lewat cara ngajar dan kerjasama. Jadi semuanya tuh satu kesatuan, satu ekosistem. Terus pertanyaannya, gimana caranya ngehubungin ide besar ini sama kegiatan di sekolah sehari-hari? Jawabannya ada di satu kata kunci utama, kokurikuler. Nah, ini dia jembatannya. Jadi, poin penting banget nih buat dicatat. Kokurikuler itu bukan cuma kegiatan tambahan atau yang biasa kita sebut ekskul ya. Beda. Ini tuh benar-benar bagian dari pembelajaran yang sengaja dirancang buat nguatin materi di kelas. Fokus utamanya yaitu tadi, buat ngembangin karakter dan kompetensi siswa. Gini deh bayanginnya, pelajaran di kelas itu kan kayak fondasi rumah ya. Nah, kegiatan kokurikuler ini jembatannya. Jembatan yang ngebantu anak-anak bawa ilmu dari kelas itu ke dunia nyata, sambil ngebangun karakter mereka juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana dong cara sekolah nerapinya? Tenang, panduan ini ngasih 3 pilihan cara yang fleksibel. Kita bahas yuk satu-satu. 3 pilihan ini bikin semuanya jadi fleksibel banget. Sekolah bisa milih bikin proyek lintas pelajaran, fokus ke pembentukan karakter lewat gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau 7 KAIH. Atau mereka bisa bikin program sendiri yang unik sesuai kondisi daerah masing-masing. Kita bahas yang pertama dulu. Bayangin ada proyek soal lingkungan sehat. Di sini, anak-anak nggak cuma belajar IPA soal ekosistem. Mereka juga bakal pakai matematika buat ngitung data sampah, pakai pelajaran bahasa Indonesia buat bikin tulisan kampanye, terus pakai pelajaran seni buat bikin poster. Keren kan? Semua pelajaran jadi nyambung dan kepake banget. Cara kedua itu fokusnya ke pembentukan karakter lewat kebiasaan sehari-hari. Gerakan 7 KAIH isinya hal-hal simpel tapi penting. Bangun pagi, ibadah, olahraga, makan sehat, cinta belajar, bersosialisasi, dan tidur cepat. Jadi ini bukan cuma slogan ya, tapi benar-benar program buat nanemin disiplin dan tanggung jawab lewat hal-hal yang dilakuin tiap hari. Dan yang ketiga, ini yang bikin programnya jadi fleksibel banget. Cara lainnya. Jadi sekolah itu dikasih kebebasan buat bikin program sendiri yang pas sama budaya atau kebutuhan di daerahnya. Contohnya, sekolah dekat pantai bisa bikin program soal laut, atau sekolah di pusat budaya bisa fokus ke membatik. Jadi belajarnya tuh relevan banget sama kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang paling penting, ini semua tuh nggak bisa dipukul rata. Prosesnya dimulai dari para guru loh. Mereka harus lihat dulu murid-muridnya ini butuhnya apa sih. Kira-kira dari 8 profil tadi, mana yang paling perlu diasah. Jadi perencanaannya tuh benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata siswa di kelas. Tapi perubahan sebesar ini jelas nggak bisa cuma jadi PR-nya sekolah doang. Panduan ini benar-benar nekenin pentingnya kerja bareng, pentingnya kemitraan. Siapa aja yang terlibat? Yuk kita lihat. Konsepnya keren. Namanya
catur pusat pendidikan. Jadi ada 4 pilar. Ada sekolah yang tugasnya ngerancang dan ngefasilitasi. Ada keluarga yang jadi pondasi nilai-nilai utama. Terus ada masyarakat yang jadi tempat praktek langsung. Dan terakhir ada media yang bantu nyebarin hal-hal positif. Keempat-empatnya ini harus jalan bareng biar ekosistem pendidikannya sehat. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, komitmen waktunya juga serius banget. Coba lihat angka ini, 360. Itu jumlah jam pelajaran kokurikuler per tahun buat anak SMP kelas 7 dan 8. Banyak kan? Ini nunjukin kalau kegiatan ini tuh bukan lagi kegiatan sampingan, tapi bener-bener bagian penting dari waktu belajar mereka. Oke, setelah kita ngomongin rencananya, filosofinya, sampai jam belajarnya, pertanyaan paling pentingnya sekarang, terus apa untungnya buat siswa? Apa yang bakal mereka rasain? Kayaknya kutipan ini udah ngerangkum semuanya deh. Intinya, tujuannya itu buat ngubah cara kita mandang sekolah. Sekolah itu bukan lagi cuma tempat buat belajar rumus dan hafalan, tapi jadi sebuah lingkungan, sebuah ekosistem tempat anak-anak bisa tumbuh dan berkembang jadi manusia seutuhnya. Nah, pada akhirnya pertanyaan ini balik lagi ke kita semua. Ini bukan lagi cuma urusan sekolah atau pemerintah. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita semua, ya kita sebagai keluarga, sebagai tetangga, sebagai masyarakat, bisa ikut andil? Gimana kita bisa mastiin setiap jam belajar anak-anak kita, mau itu di kelas atau di luar kelas, benar-benar bisa ngebentuk karakter generasi penerus bangsa?